Pemirsa, saat membacakan nota pembelaan dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto membantah pernah memberikan perintah agar Harun Masiku merendam ponselnya saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ya, sekarang kita langsung bergabung dengan pernyataan Hasto Kristianto di Tipikor. Hukum tentang bagaimana erosi demokrasi kalau dibiarkan itu bisa mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara telah saya siapkan sejak cukup lama. Saya juga mendapatkan data-data pledoi dari artificial intelligence dan di situ menambah seluruh khasanah di dalam penyusunan pledoi ini. Termasuk saya pelajari secara khusus pledoi dari Bung Karno Indonesia Menggugat dan juga dari Mas Heri Ahmadi di bawah sepatu Lars. Sehingga dari situlah kemudian saya konstruksikan dengan seluruh mata hati saya dan kemudian mengalirlah suatu tulisan yang tebalnya 108 lembar. Dan atas permintaan dari kader-kader partai tadi, setelah mereka mendengar siaran melalui YouTube, maka mereka minta untuk dicetak dalam bentuk buku. Sehingga ini menjadi bagian dari pendidikan politik dengan pesan tentang pentingnya Satyam Eva Jayate dan juga bagaimana politik itu memperjuangkan kesetaraan. Memoria Passionate itu menjadi suatu titipan dari sejarah perjuangan kita yang harus kita wujudkan, dititipkan kepada kita tentang rahasia penderitaan yang diperjuangkan melalui kehidupan yang berkeadilan. Tanpa keadilan tidak ada jalan kemakmuran. Membiarkan berbagai ketidakadilan sama saja dengan membunuh masa depan. Karena itulah dalam konferensi pers ini saya juga sengaja menggunakan rompi ini karena inilah yang sebenarnya sejak awal melambangkan bagaimana hukum harus benar-benar berkeadilan. Kita tidak menginginkan hukum pada masa kolonial dengan pasal-pasal karet hadir kembali. Dan dari seluruh fakta-fakta hukum, baik di persidangan ini maupun persidangan tahun 2020, tidak ditemukan suatu bukti-bukti terhadap keterlibatan saya. Sehingga latar belakang politik terhadap kepentingan-kepentingan politik di luarnya memang sangat kuat mewarnai seluruh proses kriminalisasi itu. Dan tadi sudah saya sampaikan di dalam buku ini yang kami pertanggungjawabkan begitu banyak aspek-aspek rekayasa hukum, pemutarbalikan fakta, penggunaan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan pada alat bukti. Terima kasih. Mas Hasto, tadi kan kuasa hukum seringkali menyebut Anda ini dijadikan tumbal oleh KPK karena kegagalan mereka menangkap Harun Masiku. Kalau Anda sendiri... Silakan, dari penasihat hukum. Dari Mas ya, dari penasihat hukum saja. Teman-teman, prinsipnya begini loh. Kenapa kami bilang ini kasus politik? Teman-teman ingat, pada 6 Januari 2024, Mas Hasto itu dipanggil di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan atas wawancara di Kompas dan di Liputan 6. Saya ikut mendampingi. Ketika pemeriksaan di Polda Metro Jaya, di Dirkrimum, kemudian tidak didapati bukti karena harus mengklarifikasi kepada Dewan Pers terlebih dahulu untuk pemeriksaan tersebut. Ketika kami menyelesaikan pemeriksaan, baru selesai pemeriksaan sore sekitar jam 6, itu saya ingat sekali, tiba-tiba kami mendapat berita bahwa Mas Hasto dipanggil di KPK. Padahal surat panggilan tersebut kami belum terima. Nah, ini yang kami melihat bahwa indikasi politiknya sangat kuat. Dan berulang kali komisioner KPK menyampaikan sudah mengetahui titik lokasi dari Harun Masiku. Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita. Urusannya nangkap Harun Masiku tidak tercapai, kemudian dikaitkan dengan Mas Hasto. Ini kan sebenarnya kan tugas dari rekan-rekan KPK. Kawan-kawan, persidangan hari ini kami bisa menjawab terkait dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sekali lagi bahwa tidak ada bukti kaitannya dengan Mas Hasto Kristianto. Yang kedua, kami mengajak kepada semua publik agar kami minta mendoakan majelis hakim agar sehat, kemudian diberkahi oleh Tuhan sehingga bisa memutus
seadil-adilnya. Kami berharap kalau majelis hakim melihat bahwa terdapat keraguan-keraguan atau tidak ada bukti, kenapa tidak untuk memutus bebas tanpa kami mendahului. Kami minta dukungan dari masyarakat. Terima kasih. JPU KPK mengajukan replik nggak, Mas? Bilang pleidoinya sempat ada pakai AI ya, Pak Hasto. Nah, prompt yang digunakan tuh seperti apa waktu menyusun pledoi dengan menggunakan AI? Kalau itu hanya sebagai referensi, tetapi yang namanya pledoi kan harus didasarkan kepada surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan juga didasarkan pada dakwaan, dan kemudian kami mendalilkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Misalnya dari AI saya dapat suatu referensi tentang the morality of law dari Fuller misalnya. Itu yang kami pakai sebagai referensi. Kemudian prinsip-prinsip etika dan moral, dan juga tentang bahwa terhadap seluruh dokumen-dokumen elektronik menurut Undang-Undang Transaksi Elektronik itu ternyata yang namanya ahli yang dihadirkan oleh KPK itu seharusnya independen, sehingga bukan ahli yang digaji oleh KPK. Itu menunjukkan adanya konflik of interest. Itu dari artificial intelligence. Teman-teman pers boleh mencoba buatkan pledoi Hasto Kristianto, maka kemudian akan muncul. Itulah yang saya jadikan sebagai suatu reference untuk menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu terus mengikuti perkembangan teknologi, untuk menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain sudah bersaing dengan menggunakan AI, sudah bersaing untuk memperebutkan ruang angkasa, kemajuan pendidikan, kesehatan bagi anak-anak mudanya, sementara kita masih suka mencari persoalan-persoalan yang tidak perlu. Maka di balik pledoi tadi kan saya mengingatkan, jangan sampai saya terharu ketika Bung Karno mengingatkan bahwa perjuanganku lebih mudah karena berhadapan dengan bangsa asing, sementara kamu berhadapan dengan bangsamu sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat ironis. PD Perjuangan yang dipercaya rakyat, saya menerima kriminalisasi yang seperti ini. Lebih asik membongkar kasus-kasus yang sudah memiliki kepastian hukum dan tidak ada kerugian negara, daripada kasus-kasus yang membunuh masa depan kita. Pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, pajak yang tidak beres, penggunaan mineral yang tidak beres, yang mencemarkan lingkungan, itu malah tidak disentuh. Yang tidak ada kerugian negara seperti ini malah dikejar-kejar dengan berbagai rekayasa hukum. Yang ini sudah disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke. JPU mengajukan replik nggak, Mas? Ya, kita belum tahu. Nanti tunggu JPU. Ya, Ada rekan-rekan yang ada komentar dari JPU. Nanti tunggu. Teman-teman semua, jadi nota pembelaan tim penasehat hukum itu kami berikan judul "Hukum menjadi tercemar ketika ilusi digunakan untuk menuduh seseorang, serta spekulasi dan asumsi dimuliakan seolah-olah sebagai bukti." Kenapa kami menggunakan judul itu? Karena memang seperti yang disimak tadi, kita bisa melihat sebagian tuduhan tersebut, sebagian tuduhan yang signifikan tersebut, itu ternyata tidak ditemukan dasar buktinya dalam fakta persidangan. Tadi kami menguraikan ekstrak dari seluruh argumentasi pembelaan dalam 10 poin untuk dakwaan pertama pasal 21 Undang-Undang Tipikor atau yang kita kenal dengan obstruction of justice, dan 24 poin untuk dakwaan kedua terkait dengan suap. Nah, itu merupakan ekstrak dari total pledoi dari tim penasehat hukum itu adalah 3.550 halaman total pledoinya, dan juga seperti janji yang kami sampaikan sejak awal, kami membuat transkrip secara rinci kata per kata dari semua fakta hukum di persidangan agar nanti itu bisa menjadi rujukan untuk melihat mana sebenarnya fakta yang benar, agar tidak tercampur antara fakta dengan asumsi, agar kemudian asumsi-asumsi tidak dijahit secara spekulatif begitu, sehingga menghasilkan ilusi-ilusi, dan tidak boleh orang dihukum hanya karena tuduhan yang berdasarkan pada ilusi. Itu poin yang pertama yang ingin kami sampaikan. Poin yang kedua, dari ekstrak 10 ditambah 24 ya 34 poin tadi yang kami bacakan dalam bentuk matrik pembelaan. Jadi kami langsung membandingkan
ini dakwaan, ini tuntutan, ini pledoi, dan apa alat bukti yang digunakan untuk pembelaan. Dari sana kita bisa mengidentifikasi. Misalnya terkait dengan dakwaan pertama pasal 21 tentang obstruction of justice. Ada 2 perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa. Perbuatan pertama yang dituduhkan adalah seolah-olah terdakwa menyuruh Harun Masiku merendam handphonenya atau membuang handphonenya, seolah-olah seperti itu. Dan kita menunjukkan tadi bahwa perbuatan tersebut ternyata bukan dilakukan oleh terdakwa, tetapi disampaikan oleh Nur Hasan kepada Harun Masiku, dan tidak ada perintah terdakwa sama sekali. Tidak ada bukti pengetahuan terdakwa, tidak ada bukti komunikasi antara terdakwa dengan Nur Hasan. Jadi betul-betul putus sebenarnya untuk dakwaan pertama ini, yang kemudian dirangkailah beberapa asumsi-asumsi seolah-olah terdakwa yang memerintahkan. Itu kami sisir secara detail satu persatu dan tidak ada bukti atau fakta persidangan yang menunjukkan hal tersebut. Dan yang kedua, poin utamanya adalah peristiwa yang dituduhkan terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 2020 pada tahap penyelidikan. Jadi pada saat itu KPK belum melakukan penyidikan. KPK sendiri yang mengatakan bahwa penyidikan dimulai besoknya pada tanggal 9 Januari 2020. Pasal 21 bunyinya jelas, ruang lingkupnya jelas, yaitu di penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Tidak boleh pasal ini diterapkan secara karet oleh siapapun juga. Kalau pasal diterapkan secara karet dan orang dihukum karena pasal karet itu adalah ancaman serius terhadap prinsip negara hukum dan ancaman serius terhadap kepastian hukum. Jadi kami sudah tunjukkan tadi secara fakta tidak terbukti terdakwa yang memerintahkan. Kemudian secara hukum peristiwa masih dalam tahap penyelidikan, dan pada tahap penyelidikan pasal 21 itu tidak bisa masuk. Kalaupun dipaksa masuk dengan frase mencegah penyidikan, tetap harus dibuktikan sebuah perbuatan itu membuat penyidikan tersebut berhenti atau tidak jadi dilakukan. Apa yang terjadi saat ini? Perbuatan di tanggal 8 Januari tidak menyebabkan penyidikan gagal dilakukan. Kenapa? Karena